Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Oke, bantu lagi dulu lebih ya, sobat. Bab 2429 sampai bab 2432. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa Ye Junlin lebih kuat daripada master yang diam-diam mereka latih di klan Baolong. Bahkan lebih kuat, apakah ini memberitahu kita bahwa dia ada dalam daftar semidewa? Atau tingkat pertama, paling sederhana, apakah Anda bercanda? Beri kami intensitas tersulit di level pertama. Tapi ini bukanlah batasnya. Aura Ye Junlin masih meningkat tajam. Masih meningkat pesat, bas-bas. Kekuatan sihir Fajra yang tidak dapat dihancurkan tingkat ke-9. 9 hantu muncul, terutama terik matahari yang menggantung tinggi di belakang Ye Junlin. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan, yang tidak bisa dipatahkan sama sekali. Aura yang membuat dunia bergetar dan menyerah memenuhi seluruh tempat. Semua orang merasa tubuh mereka akan hancur. Ini jelas lebih baik daripada tuan dari klan Baolong mereka, dan jauh lebih kuat. Sekelompok orang di luar tidak memahami kekuatan guru yang sebenarnya. Guru itu menipu seluruh dunia lagi. Segera setelah kekuatan Fajra tingkat 9 yang tidak dapat dihancurkan dilepaskan, langit dan bumi menyerah. Dan semua tanah terlantar di alam semesta menundukkan kepala mereka. Takut, semua orang ketakutan, sangat kuat. Tidak ada yang gemetar, ini jelas merupakan orang terkuat yang pernah mereka lihat, tidak ada yang lain. Guru, apa yang terjadi dengan peringkatmu? Zhong Qiu bertanya. Karena aku tidak muncul dalam 3 tahun terakhir, mereka mengira aku tersingkir oleh waktu. Jika semua orang tidak tahu di mana kamu berada, mereka juga akan mengira kamu tersingkir. Kekuatanmu masih sama seperti dulu 3 tahun lalu, tapi mereka tidak tahu kalau kamu masih sangat kuat. Ye Junlin menjelaskan. Semua orang mengangguk lega. Alasan utamanya adalah semua orang tidak berada di era ini dan tidak tahu apa yang telah Anda lakukan. Guru, apakah kamu begitu kuat? Luar biasa, kata bintang kembar terkuat. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Tidak, ini adalah keterampilan yang saya dapatkan 2 hari yang lalu. Setelah berlatih dengan santai, saya telah mencapai level tertinggi. Kenyataannya, saya jauh lebih baik dari ini. Bukan, kata-katanya tidak mengejutkan dan mereka tidak akan berhenti. Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, murid-murid ini benar-benar akan muntah darah. Bisakah keterampilan acak menjadi begitu kuat hingga begitu kuat? Bagaimana jika kekuatan aslinya tidak diketahui? Tak terbayangkan, semua orang berkeringat dingin. Betapa bodohnya sekelompok orang di luar sana. Guru juga ditempatkan di tingkat pertama. Sungguh konyol. Sebenarnya kekuatan saya berasal dari latihan dasar yang saya ajarkan kepada Anda. Anda juga harus melatihnya dari waktu ke waktu. Memang benar latihan ini lambat untuk membuahkan hasil. Aku juga tidak peduli padamu. Khawatir, kamu sedang melatih keterampilan ortodoks klan Baolong. Tidak ada masalah, ayo. Semua orang tenggelam dalam keterkejutan. Tidak ada yang mengira bahwa yang membuat Ye Junlin begitu kuat adalah keterampilan dasar yang dipraktikkan semua orang. Benar-benar kejutan, apakah teknik dasar ini lebih kuat dari teknik sihir Fajra yang tidak dapat dihancurkan? Ye Junlin tersenyum dan berkata, setiap orang harus lebih fokus bagiku. Keterampilan sihir yang tidak bisa dihancurkan itu seperti mainan baru yang bisa aku mainkan sesuka hati. Ini adalah keterampilan dasar yang terutama aku latih. Dimengerti, semua orang mengangguk. Sebenarnya aku baru saja mengujinya untukmu. Tetapi jika kamu ingin berlatih dengan mereka,
Tidak apa-apa, cobalah keterampilan mereka. Kata Ye Junlin, ini jelas merupakan tantangan bagi 100 orang. Tapi Ye Junlin mengakhiri pertarungan dalam waktu singkat. Oke, ayo keluar. Setelah mendengar kata-kata Ye Junlin, semua orang mengirimkan sinyal. Ketika Marsekal Tians dan orang lain di luar menerima sinyal tersebut, mereka semua sangat terkejut. Ini berakhir begitu cepat, kecepatan para jenius ini sangat cepat, mereka menyiksa Ye Junlin dengan sangat cepat itu. 10 kali lebih cepat dari yang saya perkirakan, hanya butuh beberapa menit untuk menyelesaikannya. Saya tidak menyangka itu. Semua orang tertawa, gemuruh, diiringi pintu terbuka. Semua orang melihat ratusan Tianjiao dan Ye Junlin. Hah, kenapa Ye Junlin baik-baik saja? Semua orang tampak terkejut. Dalam imajinasi semua orang, Ye Junlin seharusnya memar dan sekarat. Tapi faktanya Ye Junlin tidak ada yang salah dengannya. Kalian benar-benar mencapai batasnya dan tidak menyakiti gurumu sama sekali. Kata seseorang, Li Ziran diam-diam menghela nafas lega saat melihat Ye Junlin baik-baik saja. Jika Ye Junlin terluka parah, kemudian pukulan itu menghantamnya dengan keras. Tapi sekarang aku melihat wajah serius Ye Junlin. Dia juga mengerti bahwa Ye Junlin pasti sangat sedih ketika dia dikalahkan oleh 100 siswa secara bergantian. Aku bahkan tidak ingin mengatakan apapun, bolehkah aku pergi? Kata Ye Junlin, oke, ayo, aku akan memberimu pakaian khusus. Marsekal Tians memberikan pakaian khusus itu kepada Ye Junlin. Ye Junlin menerimanya, rompi yang bagus. Mengapa tidak, melihat sosok Ye Junlin yang pergi, semua orang menghela nafas. Mereka semua merasakan kesedihan di hati Ye Junlin. Dikalahkan oleh siswa, faktanya, ini adalah hal yang sangat kejam. Gemini dan Valkyrie juga melihat sosok Ye Junlin yang pergi. Terlihat rumit, mereka memikirkan betapa kuatnya Ye Junlin. Sangat kuat. Apakah keterampilan Vajra Indestructible tingkat ke-9 yang begitu kuat seperti mainan baginya? Ini, tapi ekspresi mereka menarik perhatian orang lain. Rasanya seperti kasihan pada Ye Junlin. Ayo, lanjutkan tantanganmu. Kamu seharusnya sudah tahu apa saja kualifikasi untuk masuk daftar dewa. Marsekal Tians langsung memerintahkan tantangan untuk dilanjutkan. Tidak ada kesempatan bagi semua orang untuk berbicara. Mengapa mereka tidak bertanya siapa yang kalah? Fujia bertanya dengan ragu. Ya, kenapa mereka tidak menanyakan siapa yang kalah? Ratusan Tianjiao bingung. Namun di mata Tian Che Saosu dan yang lainnya, Ye Junlin pasti kalah. Tidak perlu negosiasi sama sekali, tidak perlu bertanya. Dan tantangannya terus berlanjut. Tingkat kedua adalah tantangan ambang batas daftar dewa. Ayah mertua Ye Junlin dan beberapa anggota keluarga Li dan Zhao berasal dari level ini. Tantangan sengit dimulai. Segera setelah itu, 100 orang jenius semuanya melewati level ini. Berikutnya adalah tingkat ketiga yang dipimpin oleh murid Ye Junlin, Zhou Ke dan lainnya, peringkat ke-500 dalam daftar dewa. Kali ini butuh beberapa saat, tetapi 100 orang jenius masih kesulitan untuk melewatinya. Artinya semuanya masuk dalam 500 teratas daftar dewa. Melanjutkan, 300 teratas dalam daftar dewa. Semua berlalu, mengejar sepanjang jalan. Akhirnya mencapai nomor 100 di daftar dewa. Level ini menghentikan 48 orang. 52 orang masuk dalam 100 teratas dalam daftar dewa. Hal ini mengejutkan dan menggembirakan klan Baolong dan Tian's Mansion. Fokus rencana selanjutnya ada di sana,
Ini adalah level yang memungkinkan 48 orang yang diblokir dari 100 teratas untuk masuk 100 teratas dalam daftar dewa. Terus perkuat yang lain. Tantangannya terus berlanjut. Bai Hu, Xuan Wu dan yang lainnya naik ke panggung satu persatu. Ada yang kalah dan ada yang menang. Qilin, Dewa Pedang Jahat, Xiao Feng dan lainnya juga segera muncul. Mereka menghentikan beberapa orang. Li Ziran juga menghentikan banyak orang ketika dia keluar. Xuan Yuan Qingya juga menghentikan banyak orang. Pada akhirnya, 8 orang melewati tantangan tersebut dan mencapai level Marsekal Tians. Apakah hidup ini sulit? Tanya Marsekal Tians. Tidak, mudah, terlalu mudah, jawab semua orang serempak. Setelah mengalami Ye Junlin yang paling sulit, melewati level manapun sangatlah mudah. Terlalu mudah, bahkan para jenius yang diblokir pun berpikir demikian. Ini jauh lebih mudah daripada mengalahkan Ye Junlin. Da Ye Junlin benar-benar hancur, kini kedua belah pihak sedang bertarung tanpa henti. Kalaupun kalah, dia hanya kalah sedikit. Jangan menganggapnya terlalu mudah. Jawaban ini jelas di luar dugaan Komandan Tians. Ini sangat sulit, tapi sepertinya kamu sangat santai. Kalau begitu aku secara pribadi akan memberimu peningkatan kekuatan. Aku akan menunjukkan kepadamu teknik Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Marsekal Tians segera menggunakan level kelima dari teknik Vajra yang tidak dapat dihancurkan. Pada saat ini, 100 orang jenius yang hadir tertawa terbahak-bahak. Marsekal Tians langsung tercengang. Apa yang Anda tertawakan? Yang lain juga bingung. Apa yang terjadi? Mereka semua tertawa. Apakah kekuatan magis Vajra Indestructible begitu lucu? Tentu saja kekuatan King Kong yang tidak bisa dihancurkan tidaklah lucu. Dan ini sangat serius. Tapi mereka baru saja menyaksikan Ye Junlin melakukan kekuatan magis yang tidak bisa dihancurkan, dan mereka langsung menuju ke lantai 9. Kekuatan itu, tekanan itu, semua orang masih mengingatnya dengan jelas. Seolah-olah Ye Junlin akan menghancurkan dunia setelah dia menampilkannya. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Sekarang, Marsekal Tians telah menggunakan kekuatan Vajra tingkat kelima yang tidak bisa dihancurkan. Setelah semua orang melihatnya, itu seperti lelucon. Jadi, karena tidak bisa menahan diri, semua orang tertawa. Setelah semua orang selesai tertawa, wajah mereka menjadi serius dan mereka tidak menunjukkan minat sama sekali. Saya tidak menantikannya lagi ketika saya mengalahkan orang lain. Hal ini membuat Marsekal Tians merasa kepercayaan dirinya terpukul. Apa yang terjadi? Dia akan mengeluarkan kekuatan magis yang tidak bisa dihancurkan. Jadi kenapa mereka terlihat seperti ini? Salah, sepertinya mereka tahu tentang kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Tapi secara logika, mereka seharusnya tidak mengetahuinya. Mereka berbeda dengan klan kuno seperti Ye Wudao, dan mereka dilatih secara tertutup. Bagaimana Anda tahu tentang kekuatan magis Vajra yang tidak bisa dihancurkan? Anda pasti belum pernah mendengarnya, bukan? Mereka semua harus terlihat seolah-olah tidak terkejut. Sepertinya saya tidak hanya pernah mendengarnya, tetapi saya bahkan pernah mengalaminya. Bagaimana kabarnya? Tepat ketika Marsekal Tians hendak berpikir, Valkyrie Zongqiu segera bergerak. Bunuh Marsekal Tians. Tubuh Marsekal Tians yang tidak bisa dihancurkan melindungi tubuhnya. Dentang, memblokir pukulan Zongqiu. Tapi Zongqiu tampak bahagia. Ini jauh dari sihir Vajra yang tidak dapat dihancurkan milik guru. Apa yang baru saja digunakan guru, bahkan yang terbaik sekalipun, adalah sesuatu yang tidak dapat mereka hancurkan bagaimanapun caranya.
Tapi sekarang tampaknya kekuatan magis Marsekal Tians yang tidak bisa dihancurkan bisa dipatahkan. Selanjutnya, Ning Yiran, Fujia dan lainnya mencoba satu demi satu. Tidak ada pihak yang memperoleh apapun, para jenius ini sangat kuat, dan sihir Vajra Indestructible tingkat kelima milik Marsekal Tians tidak memiliki momentum untuk menghancurkan mereka. Bersama, bintang kembar terkuat bergabung untuk menyerang. Boom, boom, setelah pertarungan sengit. Retak hanya terdengar suara pecah, dan bintang kembar benar-benar menghancurkan lapisan kelima tubuh Marsekal Tians yang tidak bisa dihancurkan. Namun, bintang kembar terkuat juga menderita banyak, dan keduanya mengalami luka parah. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan magis yang tidak dapat dihancurkan. Alasan mengapa mereka menerobos adalah karena mereka telah mengumpulkan banyak pengalaman dalam pertempuran sebelumnya melawan Ye Junlin. Keduanya bekerja sama untuk bertarung, dan ada kecenderungan samar untuk menembus lantai 6. Tapi itu hampir terjadi pada akhirnya, namun lantai 5 masih bisa dibobol. Marsekal Tians menjadi marah saat melihat tubuh King Kong yang tidak bisa dihancurkan telah rusak. Malu di depan banyak orang, sialan, ayolah. Dia melepaskan teknik sihir Vajra yang tidak dapat dihancurkan yang tidak terlalu murni dan menggunakan tekniknya sendiri untuk memberi pelajaran pada Gemini. Marsekal muda, itu dia, kami hanya menguji kekuatan mereka, kami tahu peringkat kasarnya. Tidak harus pertarungan hidup dan mati, melihat. Marsekal Tians hendak marah, para senior klan Baolong muncul. Hentikan Marsekal Tians, ya, cukup sudah. Yang lain juga mencoba membujuknya. Baru pada saat itulah Marsekal Tians menyerah. Marsekal muda, seni sihir Vajra yang tidak bisa dihancurkan sungguh luar biasa, jauh dari kata bagus. Jika memang tidak bagus, Anda bisa belajar dari guru kami. Dia juga bisa mempelajari teknik sihir Vajra yang tidak bisa dihancurkan, itu masih tingkat ke-9 dari alam tertinggi, Gemini mencibir. Jalan, orang lain di Zongqiu juga berkata, ya, datang dan belajarlah dari guru kami. Sihir Vajra yang tidak dapat dihancurkan dari guru kami tidak terkalahkan. Apa yang kamu bicarakan? Ratusan orang jenius berteriak serempak. Hal ini membuat Marsekal Tians sangat malu sehingga dia berharap bisa menemukan celah di tanah dan merangkak ke dalamnya. Malu, dituduh secara langsung, Ye Junlin juga tahu kekuatan magis yang tidak bisa dihancurkan. Banyak orang terkejut. Tentu saja tidak bisakah kamu mendengar bahwa para bajingan ini menghina kita? Mereka memintaku untuk mempelajari sihir Vajra yang tidak dapat dihancurkan dari Ye Junlin. Apalagi kalau bukan penghinaan. Suara ketidakpuasan Komandan Muda Tians terdengar. Dia benar-benar mengira Gemini dan yang lainnya sedang menghinanya. Jadi mereka semua mengikuti Ye Junlin untuk mempelajari kekuatan magis Vajra Indestructibility. Satu-satunya orang di dunia yang bisa menguasai kekuatan magis yang tidak bisa dihancurkan adalah tuanku. Marsekal Tians berkata dengan serius. Ratusan orang jenius tidak tahu bahwa Marsekal Tians mengambil Ye Junlin sebagai muridnya. Jadi Zongqiu segera membalas, tidak mungkin, guru kami juga bisa melakukannya. Iya, guru kami juga bisa melakukannya. Dibandingkan dengan sihir Vajra yang tidak dapat dihancurkan, Anda bukan apa-apa. Saya khawatir jika kami terus berbicara, kedua belah pihak mungkin mengalami konflik bertengkar. Para senior klan Baolong segera menyingkirkan ratusan orang jenius dan melanjutkan pelatihan rahasia mereka yang tertutup. Ketika dia keluar untuk ujian nanti, Marsekal muda Tians akan sangat marah. Dia tidak hanya tidak menunjukkan otoritasnya di depan ratusan orang jenius ini,
tetapi tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan juga hancur. Sayang sekali, Ye Junlin di sisi lain sangat mengapresiasi rencana tertutup Tian Jiao ini. Ini adalah tata letak yang ditargetkan, diam-diam latih lebih dari 100 bibit untuk mempersiapkan masa depan. Ini sebenarnya adalah ide Pavilion Tianji. Pavilion Tianji telah lama mengatakan bahwa dibandingkan dengan laboratorium para dewa, klan Baolong di rumah Tians tertinggal jauh. Anda harus melihat ke depan dan merencanakan segala sesuatunya. Ini adalah salah satu langkahnya. Ye Junlin tidak menjauh dari markas ini. Tapi menunggu seseorang, tidak lama kemudian, Marsekal Tians tampak murung. Melihat punggung Ye Junlin, matanya berbinar tajam. "Mengapa kamu ada di sini?" Marsekal Tians maju ke depan dengan penuh semangat dan setengah berlutut di tanah. Itu benar, Ye Junlin muncul dalam wujud tuannya saat ini. "Menurutmu kenapa kamu begitu? Idiot, sampah, memalukan. Jika kamu melakukan ini lagi, jangan bilang bahwa kamu adalah muridku, aku tidak mampu mempermalukan orang ini." Ye Junlin berkata dengan dingin. Marsekal Tians dipilih secara pribadi olehnya. "Saya pikir itu adalah pilihan terbaik. Tapi saya tidak menyangka setelah anak ini mendapatkan kekuatan magis Vajra Indestructibility, dia tidak akan melakukan apa-apa sepanjang hari dan tidak berlatih dengan baik. Pamer di mana-mana, pamer di mana-mana. Gunakan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan sebagai hak untuk menyombongkan diri. Daripada mempersenjatai diri Anda dengan itu, dia juga ingin menggunakan sihir Vajra Indestructible tingkat kelima yang tidak terampil untuk memamerkan kekuatannya. Hasilnya dipatahkan oleh Gemini. Marsekal Tians menyadari sesuatu, dan ekspresinya berubah. "Tuan, saya telah mempermalukan Anda." Marsekal Tians hendak menangis. "Apakah kamu tahu di mana kesalahanmu?" Ye Junlin bertanya. "Aku tahu. Aku tidak akan pernah lagi memamerkan kemampuan sihirku dimanapun." Marsekal Tians menundukkan kepalanya. "Oke. Izinkan saya memberi Anda tugas, jangan katakan bahwa Anda telah melatih keterampilan sihir yang tidak bisa dihancurkan sampai Anda menguasai tingkat ke-7. Kata Ye Junlin, "Mengapa masih belum bagus dalam segala aspek?" Jika itu Junjun, dia akan langsung memberikan tugas dan membiarkan Junjun berlatih ke tingkat ke-9. Setelah pergi, Ye Junlin sedang berpikir, apakah laboratorium dewa mengikuti rutinitas yang sama seperti klan Baolong? Setiap orang melakukan pelatihan rahasia dan tertutup, seolah-olah mereka telah menghilang. Akankah mereka muncul dari waktu ke waktu untuk menguji kekuatan dunia saat ini? Mungkin itu benar-benar mungkin. Terakhir kali kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan dilepaskan. Itu jelas merupakan kesempatan yang bagus. Aku hanya tidak mengetahuinya sebelumnya. Apakah ada cara untuk menarik kelompok orang ini? Ye Junlin sedang memikirkan metode. Bang, pada saat ini, pintu ditendang hingga terbuka. Li Ziran datang dengan tergesa-gesa. Sesuatu yang buruk terjadi, sesuatu terjadi pada Junjun. Bagaimana sesuatu bisa terjadi pada Junjun? Bukankah semua majikannya mengikutinya? Kata Ye Junlin. Tapi sekarang sesuatu terjadi pada Junjun dan majikannya. Perintah rahasia dari Tians Mansion barusan bersambung.